Karena aku kan sempat nanya kan, Ya. kenapa aku Tuhan? Kata Tuhan, kenapa tidak? Ya. Karena justru manusia-manusia yang dianggap sampah, Ya. yang dianggap masih ABG, Ya. dia bukan siapa-siapa, justru aku pakai orang-orang itu. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai cuma ada dua pilihan. Yang pertama, berdamai dengan pasangan, atau yang kedua, sendiri seumur hidup. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaus rohani ada di deskripsi, atau Bapak Ibu teman-teman bisa menabur di nomor yang sudah tertera di bawah ini. Baik, saat ini di studio podcast Kana sudah ada Kak Lea Tikoalu. Shalom Kak. Shalom. Wow. Senangnya aku bisa ketemu sama Abang. Oke. Kak Lea Tikoalu adalah seorang wanita yang pernah menjadi pemuja setan. Ini bagaimana ceritanya, Kak? Sebenarnya ceritanya tuh panjang. Oke. Tapi dalam nama Tuhan Yesus ya semuanya akan dilancarkan. Aku kesaksiannya. Iya. Jadi awalnya itu karena aku ada kepahitan Abang sama mama aku. Oke. Semua berawal dari situ. Oke. Gitu. Aku tuh 4 bersaudara. 4 bersaudara. Aku kakak tertua itu cowok, kedua dan ketiga itu cewek, dan aku yang terakhir. Anak bontot. Anak bontot, Oke. gitu. Ya. Tapi tunggu dulu, bukan berarti bontot terus paling dimanja ya, Oke. enggak juga. Oke. Nah, kebetulan pada saat aku masih kecil itu, kami semua itu mengalami suka dipukul sama orang tua. Oh. Iya, Bang. Anak Gitu. cewek juga dihajar. Cewek cowok, kami semua ngelewatin masa-masa itu. Yang mukul siapa nih? Papa, mama? Mama. Wih. Mama justru. Gitu. Oke. Kebetulan mamaku kan guru karate ya. Waduh, di karate semua nih. Di karate semua, Bang. Oke. Gitu, jadi kami tuh kakak-kakak aku tuh tidak bisa bales, tapi cara balesnya ya dengan rebel lah ya. Oke. Gitu, yang satu itu suka main motor, yang satunya itu clubbing lah, ya macem-macem lah, punya versinya macem-macem. Oke. Nah, pada saat itu aku yang masih kecil, jadi melihat contoh di keluarga aku tuh ya udah pasti minor ya, jadi kayak oh jadi kalau gini tuh nggak apa-apa, oh gini tuh nggak apa-apa, gini nggak apa-apa gitu. Jadi kebanyakan tidak ada contoh yang bagus gitu di keluargaku pada saat itu waktu aku masih kecil. Iya, iya. Gitu. Nah, plus ditambah lagi dengan kalau mama sama papa lagi berantem, Oh. itu mama ringan tangan. Sama Gitu. papa? Ya papaku juga, ke papa juga, ke aku juga, ke kakak-kakak juga. Iya, Bang. Jadi mama itu menghajar bukan cuma anak-anaknya, Semua. papa juga dihajar. Papa juga, papa pun. Aku masih inget ya, papa aku tuh giginya itu rontok gara-gara sama mama dipukul. Rontok, Bang. Karena ada alasannya. Oke. Papaku main perempuan. Oh. Maaf ya, papaku main perempuan. Jadi ya rumah tangga yang berantakan itu jadi yang membuat mama marah gitu. Dan itu bukan cuma sekali, tapi sering kali dilakukan. Tapi papa nggak berani ngelawan mama? Aku nggak inget tepatnya ya, Bang ya. Yang aku inget itu pada saat itu mama aku pas abis nonjok helm itu digeprek gitu, Bang, ke papa. Gitu ya, pokoknya sesuatu yang menurut aku itu horor lah.
Iya, iya. Iya dong, untuk anak kecil kan apaan nih gitu. Iya. Jadi aku pada saat masih kecil itu tidak merasakan damai sukacita aja melihat situasi Iya, di keluarga dalam aku. rumah ya. Tapi Kristen ya, keluarga Kristen ya. Kristen KTP lah bang. Berarti tidak ada hadirat Iya, Tuhan ya di maksudnya rumah itu ya teman-teman. Oke. Kristen KTP itu adalah cuma tertera aja di KTP tapi secara sehari-hari tidak mencerminkan Kristen, betul bang? Oke. Makanya Ya. Kristen KTP gitu. Dan hari-hari penuh dengan kekerasan berarti di penuh rumah. dengan kekerasan. Dulu ya. Oke. Waktu masih aku tuh SMP dari SD sampai SMP aku ngalamin itu bang. Oh, wow, cukup lama. Cukup lama bang, gitu setiap hari dan mama papa itu dulu hampir setiap hari berantem dan sasarannya itu bukan cuman aku, Oke. tapi kakak-kakak aku semua juga kena, Ya. tapi tentunya dengan versi masing-masing. Ya. Tapi karena ini adalah kesaksian aku, Ya. jadinya aku memilih untuk bijaksana tidak menceritakan tentang apa yang dialami sama kakak-kakak aku ya, Ya. gitu. Tapi aku berharap kakak-kakak aku pun juga sama Tuhan sudah dibereskan ya, Oh, ya. gitu Puji Tuhan. kakak-kakak aku. Apa hubungannya dengan kakak menjadi pemuja setan? Ini Gitu. kalau memang ada kepahitan dengan Bisa. mama, ya kan, hajar balik aja. Betul ya? Pengennya bang, Hajar balik pengennya aja. pada saat itu ya. Tapi masalahnya karena mama aku jago, Oh. katanya bang. Aku buru-buru mau niat gini aja, mamaku udah masuk satu tuh perut, dang gitu, udah nggak bisa, kalah aku. Aduh. Nah, Oke. waktu di SMP itu, Hmm. SMP kelas 1 itu, aku Ya. tuh hobinya suka curhat ke semesta yang nggak jelas gitu. Kayak aku tuh benci sama mamaku, curhat. Oh gitu. Di sekolah, di perpustakaan sekolah aku. Oh, kenapa harus ke perpustakaan? Karena itu jam-jam aku istirahat. Kalau di rumah kan nggak bisa bang. Oke. Kalau di rumah aku curhat kayak gitu kan malah habis aku sama mamaku, ngapain lu pakai gitu-gitu kan, pasti kan gitu. Tapi tempat aku menyendiri itu me time, kalau anak-anak sekarang ngomongin me time itu ya di perpustakaan itu bang. Jadi Aku bebas jadi bercerita gitu kan, aku benci sama mamaku, aku benci sama papaku, gitulah. oke. Nah ternyata ketika aku melakukan hal-hal itu, curhat-curhat nggak jelas ABG itu, ada satu temen satu kelas aku Iya. ngeliat bang. Oh. Dia nyamperin lah ke atas, lu ngapain sih tiap hari kesini? Oh, dia tahu. Tahu bang ternyata. Oh lu merhatiin ya? Iya gitu. Ya. Udah deh, mending lu ikutan sama gua. Ada nanti aku kenalin nih sama teman-teman satu perkumpulan lah gitu. Pada saat itu aku nggak tahu itu perkumpulan apa bang. Oke, pokoknya Oh. ya namanya lagi Iya. situasi begitu. Betul. Ikut. Pengen punya temen kan, Ah. gitu kan. Terus aku nanya, gue nggak sendirian kan? Nggak ada beberapa temen gitu. Oh, yaudah oke. deh, yaudah gue mau gitu. Ya. Singkat cerita, pulang sekolah kita pergilah ke tempat itu. Oke. Itu tempat latihan itu ada di lantai 11 di gedung di Surabaya. Oke. Gitu. Jadi si tempat aliran sesat itu menyewa satu tempat bang di dalam gedung itu. Oh, ini berarti perkumpulan sesat. Perkumpulan sesat. Ternyata tadi aku kan belum tahu kan waktu Pokoknya diajak itu kan. ngikut aja. Ngikut aja. Nah pas aku datang ke sana, masuk, waduh, kok tempatnya kayak gini ya, nggak keren gitu. Karena itu lantainya nggak keramik bang, tapi semen. Oke. Tahu kan bangunan gedung yang Bangunan tua ya? Nggak tua bang, itu bang. Oke. Itu bang, tapi ada satu lantai di lantai 11 itu yang memang kosong. Nah itu disewa lah sama tempat itu, sama si Oke, perkumpulan itu. Gitu. Oke. Aku masuk ke sana, aku ngelihat itu ada dua sisi kegiatan. Yang pertama itu kayak baju karate biasa, putih-putih, sabuk gitu kan. Ya. Pas aku ngelihat aku gini bang, ya elah kalau begininya sama aja, mak gue juga jago, bener kan? Iya. Nah ini mah mak gue juga jago nih gitu. Iya. Terus pas aku ngeliat ke kanan, itu yang sisi yang sepertinya levelnya lebih tinggi bang. Jadi kayak ada pelat besi gitu. Oke. Pada saat itu kan aku dari jauh jadi nggak tahu tuh bentuknya seperti apa kan. Setelah aku udah join di sana, aku baru tahu ternyata itu plat besi hitam yang di atasnya ada lilin berbentuk pentagram. Uts. Pada saat itu kan aku nggak ngerti bang kalau itu
Ya, kan? Kalau hal-hal yang begitu tuh ada kan, zaman dulu kan nggak begitu terbuka ya bang, ya, tentang Betul, itu, jadi betul, nggak ya. ngerti gitu, kayak ih keren ya, aku mikirnya begitu bang. Oke. Jadi mereka tuh latihannya lagi dipukulin gitu ya, bisa mental gitu bang, pokoknya nggak manusia normal pada umumnya lah. Nah sedangkan aku yang pada saat itu yang sering digebukin sama mama, digebukin sama mama, ngeliat gitu kan langsung gini, kalau aku punya ilmu yang kayak gitu, Oh. itu bang awalnya aku pasti nggak akan bisa digebukin, bener nggak sih? Oke, masuk di akal. Aku ngomong ke teman aku, kalau gua gabung di sini nih, gua nggak mau yang baju putih ya. Oke, mau langsung yang itu? Iya bener bang, gua maunya yang itu. Oke. Terus kata teman aku, semua itu harus sabar. Kata teman aku, lu harus yang putih dulu. Nanti kalau lu hafalan koreo jurusnya jago dan ngelewatin ujian-ujiannya jago, Baru boleh naik. baru nanti kamu akan ada di situ tuh gitu. Oh, berarti nggak bisa langsung? Nggak bisa langsung bang, karena aku goalnya adalah pengen bisa nangkis mama ketika aku digebukin. Ya kan ya, orang kan pasti mikirnya gitu Ya. oke, nggak apa-apa deh gitu. Karena kebetulan aku ternyata dari keluarga seniman kan bang. Jadi untuk mamaku selain guru karate, dia juga penari. Papaku musisi. Jadi darah seni dia, kami anak-anak ini, anak-anaknya orang tua mengalir. kami mengalir. Jadi hafalan koreografi, bukan koreografi, hafalan jurus itu gampang bang. Karena kan kayak menari kan bang, jurus satu jurus. Jadi naik tingkatannya aku sampai bisa ke jenjang yang pakai jubah dan itu Mudah lah gitu ya. tercapai bang. Ya. Gitu. Akhirnya bener-bener menekunin ya. Menekunin bang. Jadi 1 tahun pertama itu naik tingkatan sabuk aku itu, aku detailnya aku lupa ya teman-teman, kan itu sudah lama banget ya. Cuman yang pasti naik tingkatan aku tuh cepet sekali bang. Karena hafalan aku bagus kan untuk jurus. Tendangan aku juga bagus, stamina aku juga bagus gitu kan, karena aku rajin. Betul. Nah pas dari SMP kelas 1 mau ke SMP kelas 2 itu si maha guru itu akhirnya melihat rajinnya aku, rapot aku bagus lah bang. Maha guru, sebutannya pimpinannya. Pimpinan di aliran sesat itu maha guru kita manggilnya. Gitu, orang Indonesia bang. Orang Indonesia. Ya namanya yang tadi aku sebut. Itu sensor gitu kan. Nah pas di situ si maha guru aku itu ngomong lah ke sahabat aku yang ngajakin aku di awal itu, gini, Dek, si Kak ini mau ngajakin kamu datang ke base camp. Wah seneng kali aku bang. Karena untuk bisa datang ke base camp itu nggak sembarangan bang. Nggak bisa. Kalau hanya murid biasa murid biasa itu nggak akan pernah dipanggil ke headquarter. Gitu. Berarti mungkin hanya orang pilihan. Yang rapotnya bagus, yang hafalan jurusnya bagus, pokoknya yang bener-bener orang pilihan. Nah pada saat itu orang pilihan itu ada aku, ada satu lagi temen juga cewek yang sampai sekarang dia masih ada di dalam sana. Gitu. Nah kita berdua itu ke sana, ada lagi cowok, cewek, cowok ada lagi juga lah gitu. Datanglah kita ke sana bang, ke headquarter itu. Bangga dong aku bang. Pilihan nih. Wah, pilihan nih. Masuk gitu. nih. Datang ke sana, pas aku datang ke rumah itu, aku ngelihat itu seperti rumah biasa bang, bagus rumahnya. Tapi di belakangnya itu kayak ada taman. Nah mereka ritualnya di sana. Gitu. Ritual. Ritualnya di sana. Jadi pas aku datang, lewatin garasi mobil, aku lihat ke belakang, aku langsung seneng bang. Wah ini nih keren nih, ini yang gue mau. Itu mereka lagi bikin lingkaran gitu. Terus ada yang pakai jubah, ada yang pakai baju bebas, tapi semuanya itu tingkatan yang sudah jubah ke maha guru. Bukan murid lagi. Udah level atas nih. Mereka, senior nih. Cara latihannya juga udah beda. Contohnya kayak misalnya mereka push up atau apapun latihan tapi di atas api. Ya gitu-gitu. Pokoknya udah next level lah gitu. Terus ngobrolnya udah yang kayak lihat-lihatan doang terus ngerti, yang kayak gue tahu. Gitu bang. Orang awam tuh pasti mikirnya apaan sih ini kesaksiannya Lea, tapi itu terjadi gitu teman-teman. Emang seperti itu, dunia spiritual itu ada. Ada. Gitu. Nah buat aku orang normal awam yang pada saat itu ilmunya masih biasa ya bang, ngeliat gitu kan semakin pengen kan ya bang.
ini keren nih Iya. gitu. Oke, Karena kan oke. ya namanya juga Kristen KTP jadi kan nggak ngerti ya bang Oke. gitu-gitu. Lemah Iya. lah iman aku. Jadi Betul. aku ngeliat itu kayak wah Iya. keren nih. Aku ngomong ke temen aku, Iya. makasih ya gue diajakin ke sini. Oh, makasih. Seneng emang, makasih bang, makasih. Ya, oke. Terus kata temen, ya ntar bentar lagi si kak itu turun gitu. Ah. Benar nggak lama dia Iya. turun, ngeliat aku dia happy banget bang. Si Oh, kak itu gitu oke. ngeliat gitu. Aku udah lama lo nungguin kamu gitu. Udah dari awal aku tahu raport kamu tuh kayak gimana gitu. Pokoknya laporan tentang kamu tuh bagus, Oke. pokoknya bagus Ya. menurut mereka. Ah. Terus aku seneng kan bang. Pada saat itu aku melihat mukanya beliau itu ganteng bang, Oh, ganteng ya. ganteng bang. Oke. Tapi setelah aku sudah bertobat bang, Ya. mukanya kayak iblis bang. Oh, Aslinya tuh. baru sadar ya ternyata Aslinya ya. kelihatan kayak kata papaku kan dia sempat datang ke ini agak lompat ke depan ya. Oke. Papaku bilang gini, sayang gantengnya di mana? Oh, papa sampai bilang Iya karena kan dia datang. ke rumah. Iya Ngapain? pada saat hari dimana setelah aku mau habisin mamaku, memberikan nyawa mamaku persembahan ke iblis, dia datang besoknya bang. Ini agak maju Ya. ke depan ceritaku. Datang bang dia. Oh, Marah jadi sama- papa aja melihat gantengnya di mana Iya, gitu. gantengnya di mana sayang? Dulu aku lihat dia ganteng pak. Itu kayak iblis mukanya. Jelek Oke. bang, mukanya jelek. Jelek Jadi sekali. ritual itu seperti apa Kak? Memang itu pemujaan kepada setan Ya, gitu ya. kalau awal-awal murid itu masih latihan jurus. Oh, masih seperti biasa lah ya. Kalau bela diri biasa gitu. Tapi kalau udah pakai jubah, Iya. itu jurusnya sudah beda. Kayak misalnya setiap satu nggak ada ininya sih bang. Karena aku saking rajinnya, kalau maha guru aku ngajakin besok kita ke kota ini ya, besok kita ke kota itu ya, aku selalu ikut bang. Oke. Gitu karena Ya. setiap kali kita pergi ke kota mana kita pergi ke satu tempat yang sacred menurut mereka, Ya. itu nambah ilmu soalnya. Oh. Makanya kenapa aku rajin gitu. Aku oke. sering bolos sekolah dulu Oke. gitu. Melakukan pemujaan kepada setan. Setan yang mana nih yang disembah? Lucifer bang dan antek-anteknya. Wow. Dan di situ tuh ada banyak kan yang masuk di badan aku pada saat itu ada 365 iblis. Namanya aku tidak usah sebut ya bang ya. Oh, ini ada ritual Ada, pemasuk Bang. masuk gitu. Masuknya itu di sini nih, nggak apa-apa aku Ya. aja. Di sini masuknya bang. Oh gitu. Di Oke. belakang. Masuknya itu di situ, Ah. gitu. Jadi aku nggak boleh menggerakkan. Jadi pada aku melakukan ritual gerakan itu, spiritnya tuh masuk. Oh. Di gitu. Zet, terus aku gini. Udah tuh masuk ke badan aku. Gitu. Oke. Dan dalam satu hari itu ya tergantung terserah spiritnya apa aja. Oh, oke. Aku sebutin spiritnya tapi nanti tolong disensor ya tim editor yang cantik ini. Oke. Jadi itu ada dari juga banyak. Oke. Namanya itu ada yang ya semuanya belakangnya Oh. dan yes. Itu Ada masuk semua. semuanya. Ini ntar di ini semua ya, thank you. Semua ada bang di badan aku bang. Dan Kak Lea menjadi semakin kuat kah? Iya, semakin kuat semakin cantik. Oh iya Kak. Karena untuk cari murid yang cowok kan aku menggunakan itu puasa gelap yang cewek itu yang Oh saya bilang. iya, menggoda jadinya. Yes. Jadi dimasukkan ke dalam Iya, perkumpulan jadi ini. cowok itu nggak bisa. Kalau aku cari murid, kalau cowok itu nggak akan bisa nolak. Langsung kayak, oh iya, besoknya datang latihan ya. Ya siap datang masih nggak mungkin nggak datang. Apa yang membuat mereka mau? Ini bayar nggak? Ada yang bayar, ada yang enggak. Oh, ada yang bayar, ada yang enggak. Yang enggak? Sukarela bang. Oh, oke. Biasanya yang bayar itu waktu itu ada salah satu nggak apa-apa lah aku nih cerita ya karena ini udah lama kali mungkin orang itu juga mungkin udah nggak ada karena Oke. pada saat aku join itu aja si bapak ini udah tua sekali kan itu dia bayar bang kayak jadi donatur malah Oh. karena memang dia ngerasa kayak seneng ya aku merasa Lebih hebat nih. Betul jadi kayak nggak diminta dia dengan senang hati aja tergerak aku kasih ini aku kasih itu gitu. Wow. Tapi tidak ada tekanan disuruh nggak. Apa keuntungan bertambahnya murid? Keuntungannya? Iya. Keuntungannya adalah nanti kalau akhir zaman kita kan jadi mereka kan banyak bang untuk perang-perang antikris.
Oh, Iya. jadi memperbanyak orang-orang, pasukan nih. Betul. Mereka latihan loh bang, latihan pegang senjata dan segala macam loh bang. Iya, tentara. Jadi dulu pada saat aku masuk di sana itu ada satu tim khususnya mereka. Itu aku sempat spill waktu di live TikTok bang. Oke. Aku nggak tahu kamu pernah nonton apa enggak. Tapi fotonya setelah ini aku tunjukin ke abang ya fotonya. Mukanya serem bang. Itu tim khususnya mereka bener-bener kayak Oke. semuanya baju hitam semua. Dari matanya aja abang udah bisa lihat kalau mereka itu evil. Nanti aku tunjukin. Sebenarnya fotonya manusia ya, Bang. tapi udah dikuasai ya. Yes, itu tim elitnya bang. Itu nanti kalau di akhir zaman mereka itu semua ikut berperang untuk melawan antikris, untuk berada di pihaknya antikris. Kalau mereka mati gimana? Kan kita nggak tahu antikris ini. Iya. Terjadi. Cuman mereka kan memang dipersiapkan untuk itu. Oke, pokoknya Gitu. dipersiapkan lah ini ya. Makanya perbanyak Ya makanya murid. orang Kristen juga harus semakin kuat dalam Tuhan ya bang. Iya. Karena- Yang gampang iya. terpengaruh berarti yang kosong. Yang kosong. Sama seperti kakak pada saat itu ya. Iya. Memang lagi kepahitan. Betul, benci. kepahitan. Jadi tuh ngumpul, makanya sama si jahat kan gampang aku bang ya diajak join karena lemah gitu. Oh, oke, ritual apa lagi yang Kak Lea Ritual lakukan? yang di dalam sana ya. Yang pernah Kak Lea juga ngikut. Ya, apa ya? Kita pergi ke kuburan-kuburan yang dianggap sakral itu di daerah ini, tolong nanti di sensor di Mhm. itu ada satu kuburan itu mahaguru kami. Oh, Yang sebelum kami itu ada sana. oh Jadi dikuburin di situ. jadi aku rajin ke sana dulu, Bang. Ngapain aja di sana? Di sana ya duduk bersila, terus latihan jurus-jurus di situ. Sama pakai lilin juga, tapi nggak usah bentuk pentagram, tapi pakai lilin aja. Terus biasanya lebih prefer malam hari. Oke. Malam hari itu sekitar jam 3 lah. Oke. Karena kan di jam-jam itu kan justru dunia roh kan sedang gila-gilaan. Oh gitu. Ya, jam 3, setiap jam 3 subuh. Oh, Makanya kalau oke. teman-teman ini knowledge juga ya, kalau tiba-tiba lagi tidur jam 3 terbangun itu berarti Tuhan Yesus mau kamu untuk berdoa, untuk berperang. Karena di Oke. jam-jam itu spiritual itu Disitulah lagi yes, mereka Ya. apa ya? mau menyerang. Ya. Ya. Makanya kalau dibangunkan itu berarti Tuhan tahu ini kalian adalah Berjaga-jaga. orang pilihan. Jadi Berperang. langsung baca Alkitab, berdoa teman-teman. Wow. Gitu. Baik. Melakukan penyembahan kepada Lucifer, kepada setan. Yes. Otomatis ajaran yang dia berikan juga akan bertolak belakang Ya. dengan ajaran firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan kondisi moral di sekte ini? Sangat-sangat busuk abang. Gitu. Contohnya ya free sex. Oke, Jadi itu antara- dibebasin ya? Dibebasin antar sesama kami ya. Itu. Tapi itu hanya yang ada di headquarters. Oke. Gitu. Jadi kayak murid-murid yang baru masuk itu mereka nggak tahu hal-hal kayak gini, mereka nggak tahu. Mhm. Tapi yang hanya tahu tentang kegiatan ini yang sudah senior sekali, yang udah Iya. sabuknya udah tinggi, levelnya Oke. udah tinggi. Iya. Jadi di dalam situ tuh contohnya misalnya si Mahaguru aku tuh dia bilang gini, kamu tahu nggak si itu si Mahaguru si ini gitu namanya kan? Ya. Iya aku tahu kak. Nah coba besok kamu pergi jalan sama dia. Itu kata-katanya aja. Oke. Tapi sebenarnya aku harus ngapa-ngapain sama dia. Oh. Nah kebetulan itu aku masih SMP loh bang, bayangin. Oke. Masih- Kebetulan pada saat itu aku ngerasa kayak bukan nggak pede tapi kayak aku kok takut ya gitu, Oke. nggak nyaman aja lah, itu bahasa nggak nyaman. Oke. Jadi aku tidak melakukan itu. Oh, Besoknya ada aku perasaan ditegur. nggak nyaman? Ada bang, ada. Padahal kan tetap manusia biasa. Padahal udah dikuasai loh. Iya, aku ngerasa nggak nyaman. Mungkin pada saat itu aku nggak nyaman karena aku ngerasa nggak cantik. Oh gitu. Kalian di dalam sana cantik-cantik semua teman-teman. Oke. Cantik-cantik bang. Seksi-seksi sekali bang. Sayang sekali. Iya. Jadi kayak pas aku ngerasa kayak nggak pede. Nah aku ingat itu, aku dipanggil sama Mahaguru aku, Ya. ditanya kan, kamu sudah belum sama itu? Mhm. Enggak kak, bilang. Lu kenapa? Mhm. Aku kayak nggak yakin deh dia
dia suka ini, aku cerita gini aku langsung flashback loh. Maaf ya, aku bilang aku kayak dia nggak suka sama aku bilang gitu kan. Terus dia bilang enggak lah. Nah, dia itu pokoknya busuk lah bang. Si maha guru aku tuh menyarankan aku untuk melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan moral dan Alkitab, terutama tidak sesuai dengan Alkitab ya, yang Tuhan tidak, yang Tuhan benci lah. Itu aku diajarin bang, sama si maha guru aku. Ntar kamu lakuin ini. Aku bingung. Buat apa kak? Udah lakuin aja. Aku lakukan bang, karena aku takut kan. Jadi karena aku kan patuh sama dia. Kita semua, bukan cuma aku. Jadi aku lakukan semua itu bang. Tapi pinternya dia bang, pada saat itu aku disuruh nulis kayak diary, bahwa aku melakukan semua itu atas keinginan aku sendiri, dan herannya aku nurut. Nah, at the end, ini agak maju lagi, jumping ke depan ya. Pada saat dia datang ke rumah aku, pada saat aku mau menjatuhkan sekte sesat ini, semua catatan aku itu kan dia pegang. Dia buka. Itu dibuka di depan orang tua aku. Tapi aku senyum bang, karena apa? Roh Kudus bilang gini, nggak usah khawatir, itu cara liciknya mereka seperti itu. Papa aku, mama aku nggak percaya bang, puji Tuhan ya. Aku ngeliat gini, dari situ kan kelihatan kan, lu mau ngejebak anak gua, papa saya tuh pinter. Aku bilang gini, pa, saya nulis itu disuruh sama kakak itu, sama maha guru. Iya, papa ngerti kok. Oke. Wah, mereka ini banget bang, jahat sekali. Tapi kakak semakin bahagia ya bisa masuk lebih dalam ke dalam ritual ini. Pada saat itu, iya. Karena semakin hebat kan aku pada saat itu. Gitu. Aku, mamaku udah, ya intinya mamaku udah nggak ada powernya lagi bang. Dan akhirnya berhasil nggak nangkis? Berhasil. Mamaku mau mukul, aku cuman begini doang, mamaku jatuh. Ada kok di kesaksian yang di solusi yang lama, mamaku jatuh, aku tendang bang. Tadinya kan aku kalah speed sama mama kan. Ini sekarang aku yang lebih cepet ya. Aku ngeliat itu kayak ya namanya juga orang jahat ya kak, bang ya, belum bertobat kan, kayak akhirnya berhasil nih nangkis nih, ya kan? Gitu. Lebih hebat nih sekarang nih gitu ya. Aku nangis, aku diemin bang. Maaf ya temen, aku nggak bangga ya dengan itu. Ini kan kesaksian ya, jadi aku harus menceritakan itu. Itu aku seneng lihat akhirnya lo jatuh lo. Wow. Itu keadaan di rumah aku bukan semakin damai sukacita, tapi semakin kayak neraka bang. Tapi menjalani pendidikan normal ya, biasa aja. Normal, tapi aku sering bolos ke sana. Iya, karena aku selalu ke sana. Gitu. Dan semakin dalam masuk nih. Sampai sedalam apa Kak Lea masuk? Aku di situ tuh pimpinannya itu ya kak, ada beberapa istri secara spiritual kan, jadi bukan nikah secara kayak di KUA atau apa, bukan, tapi spiritual marriage. Gitu. Nah, itu seperti apa? Nah, itu aku bisa taunya itu, aku kok inget itu kesel karena gini, di rumah itu kan ada satu ruangan utama. Nah, si maha guru aku itu keluar dari keluar dari ruangan itu ya sama si cewek ini, sama cewek itu, sama cewek ini gitu. Kan pasti ngapa-ngapain ya gitu. Dan aku kesel inget itu, si maha guru aku itu ngomong gini, kamu tahu nggak kenapa mereka ilmunya bisa sampai sehebat itu? Gitu. Nggak tahu kak, aku bilang gitu kan. Ya karena sama aku gitu. Kan aku masih ijo ya, denger gitu kan, nangkepnya kan nggak ngerti ya bang. Jadi betul. Kalau aku memberikan seluruh hidupku buat dia, pasti aku akan sehebat itu gitu kan. Dan akhirnya gitu. Memberikan? Iya bang, gitu. Hari pertama pada saat aku memberikan diri aku, maha guru aku ingat, itu aku diajak sama dia ke Malang, kota Malang. Sama mobil limosinnya dia, sama sopir, jadi kita cuma berdua. Gitu. Waktu itu dia ngajaknya sih, alasannya gini, besok kita ke Malang ya untuk melihat perguruan kita yang di sana. Ada juga? Ada bang, ada 2.000 murid. Buka di cabang. Malang. Iya. Dan itu ada di Semarang juga. Maaf nanti ini disensor ya. Yang di Semarang itu abang tahu nggak muridnya itu apa? Siapa? Bang. Satu tempat habis
belajar tentang Alkitab, Hmm. mereka pergi ke ruangan lain, Hmm. mereka melakukan di sensor ya Oke. Bang. Iya. Bayangin Bang, Ya. gitu. Hmm. Dan aku ngerasa kayak, oh hebat ya. Hmm. Mereka pun juga mau nyembah Lucy Yeah. gitu kan, aku mikirnya Yeah. gitu. Masa gue nggak mau gitu lah pada saat Oke. itu. Iya, iya, Gitu. iya. Nah, di hari itu setelah kita masuk ke aku nengokin perguruan-perguruan itu, Ya. pergilah kita ke penginapan. Oh, ya. Nah dari situ aku sudah mulai agak sedikit kayak nggak nyaman ini Bang. Oke. Kayak Kak, kamar aku sendiri kan. Dia Iya. bilang, oh enggak dong. Wah, itu aku udah Oh. gelisah. Kalau gitu berarti balik ke Surabaya aja ya? Enggak. Oke. Nah Oke. pas dia ngomong gitu aku udah tahu, wah nih ngamuk nih kalau aku ngelawan. Nggak Oke, berani aku oke, Bang. oke. Kita masuk di Iya. Penginapan? Penginapan. Iya. Habis aku Bang di situ. Oke. Habisnya karena aku harus melayanin semua iblis-iblis yang ada di badannya dia. Waduh, Itu aku nggak bisa lupa Bang. Aku inget banget. Aku nggak usah cerita detailnya ya Bang Oke. ya, terlalu menyakitkan buat aku. Tapi yang pasti aku pulang dari Malang balik ke Surabaya. Iya. Pada saat itu kebetulan banget sudah malam. Iya. Baju yang aku pakai, Iya. celana jeans yang aku pakai, sepatu, kaos kaki, pokoknya semua yang aku pakai di hari itu aku bakar Bang. Oh, semuanya. Yes. Dan itu Mama lihat. Mama nanya, kenapa dibakar? Gini. Ngapain itu, apa yang kamu bakar? Enggak ada. Jadi sebenarnya di bawah conscious aku, alam sadar aku merasa sebenarnya nggak mau sebenarnya Bang. Oke. Kayak harus begini ya. Oke. Masa aku harus begini sih? Karena aku ngerasa nggak nyaman. Tapi aku harus melakukan itu. Oke. Gitu. Tapi setelah melakukan pembakaran itu balik lagi. Balik lagi. Karena kan memang aku nggak keluar dari sana kan. Iya, Cuman hanya memang cuman sedikit dari badan aku ngerasa nggak nyaman aja. Karena tidur sama iblis tuh nggak ada indah-indahnya teman-teman. wow. Aku harus ngelayanin di iblisnya tuh ada yang cewek juga, Oke. ada yang cowok juga. Mukanya Oke. ya iblis gimana sih, mukanya serem-serem teman-teman. Oke. Ada yang ganteng juga, memang ada yang ganteng juga, tapi separuh badannya binatang. Nggak ada yang beres teman-teman, nggak ada yang beres Bang. Oke. Memuja Lucifer. Berarti pernah ketemu? Pernah Bang. Tampan Bang. Oh ya? Iya. Itu ada di ruangan di tempat kita lagi latihan. Iya. Terus ruangannya itu nggak gede-gede amat sih. Hmm. Terus di belakangnya Maha Guru itu ada fotonya Tuhan Yesus Bang. Tuh ada. Ada, tapi kecil. Seperti ini tapi dibalik ya. Ini kan panoramik ya. Dia bentuknya berdiri gini nih. Tapi mukanya fotonya Tuhan Yesus tuh sedih. Gitu, sedih. Oke. Terus aku nanya, "Kamu kenal ya sama dia?" Wah, dia bilang, "Ini si Lucifernya yang ngomong ya, di dalamnya si Maha Guru itu ya." Ya. Oh, Dia poses. Oke. Yes. Kalau dia duduk terus tangannya begini, ngambil selimut terus ditutupin nih, berarti itu si Lucy-nya datang. Oke. Dia poses Lucy itu. Si Maha Guru. Yes. Karena dia badannya tuh berubah-berubah dan itu nggak semua orang notice ya Bang. Kayak aku, ada satu temen aku itu notice. Ya. Kalau udah notice, wah ini bukan dia nih. Kita lihat-lihatan gini kayak, lu ngerti kan gitu ibaratnya gitu. Ya. Lu tahu kan ya ini siapa lagi nih gitu. Ya. Karena dia kan berganti-ganti terus kan yang masuk ke tubuhnya dia. Iya. Nah kalau Lucy yang masuk itu gitu Oke. tuh. Nah, dia ngasih kode. Iya. Dia nah punya itu- ciri khas gitu nah, ya. Nah itu pas aku tanya, kamu kenal nggak sama itu? Dia jamnya gini Bang. Aku tahu waktu dia disalib itu aku ada di sana ngelihat dia Iya. disalib. Terus aku Oke. tanya, kamu berani nggak sama dia? Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang berani sama dia. Itu iblis loh Bang yang ngomong kayak gitu. Tuhan izinkan aku untuk dengerin itu. Pada saat itu aku dengerin itu biasa Bang. Ya, dong? well. Biasa aja kayak oh ya udah. aja. Tapi setelah aku bertobat aku nangis karena Tuhan kamu izinkan itu. Aku izinkan kamu untuk mendengar itu. Langsung dari Langsung Lucifernya dari sendiri Lucifernya. dia ngaku loh ya. Tuhan izinkan itu aja ngaku aku sebesar itu kuasa aku. Iya. Jadi kayak apa ya Bang, rencana Tuhan itu jenius ya Bang Iya. ya. Kita nggak Iya. tahu ya caranya Iya. seperti apa, kayak mungkin seperti puzzle. Iya. Tapi ketika Roh Kudus ikut bekerja, wah Iya. semua puzzle itu tek tek tek, oh ini tuh Tuhan, yes.
Ya. Above all, it's me, it's Jesus Christ. Aku yang selama ini menemani kamu. Kayak seakan-akan Tuhan itu memang mengizinkan itu terjadi. Karena aku sempat nanya kan, Ya. kenapa aku Tuhan? Hmm. Kata Tuhan, kenapa tidak? Ya. Karena justru manusia-manusia yang dianggap sampah, Ya. yang dianggap masih ABG, Ya. dia bukan siapa-siapa. Justru aku pakai orang-orang itu. Why me? Iya. Why not? Why not? Kata Tuhan Yesus, kenapa tidak? Oke. Dan sedekat apa Kak Lea dengan Lucifer pada saat itu? Pada saat itu, yang pasti sih aku nurut sekali ya Bang pada saat itu. Ya. Gitu, aku nurut dia. Dia minta aku untuk ngapa-ngapain ya aku nurut. Gitu. Apa-ngapain Aku dalam patuh. arti? Biasanya sih dalam hal sexuality. Kak Lea juga harus. Iya. Gimana dengan Lucifer? Dia kan Iya. dia memakai badan orang lain kan? Poses kah atau Poses kadang, kalau enggak aku susah mau jelasinnya. Cuman hidup ini kan seperti ada dunia paralel ya Bang. ya? Gitu. Nah, kalau tadi aku udah jelasin sama kamu ya Kak, kalau kita lagi ketemu gini, Ya. gitu, aku berhubungan dengan Ya. si Lucy itu Ya. di dunia paralel yang lain, Oke. hanya tinggal tutup mata aja. Kaki kita saling nempel satu sama yang lain. Kaki. Iya, telapak kaki kita. Oh, telapak kaki ketemu telapak kaki. Ini dia duduk di sini kan, aku Iya. duduk di sini. Kan kita bersila kan, kakinya gini kan. Nah, kaki Oke. aku yang di sebelah ini itu nempel di kaki dia yang sebelah kanan. Itu kami sudah berhubungan Oke, tapi di dunia lain, di dunia lain. masuk ke alam lain. Iya. Memang nggak bisa Nggak nalar ya, bisa. aku nggak bisa Bang. Betul, Aku betul. mau Karena jelasin itu gimana ya? Itu supranatural. Iya. Itu di luar pemikiran Nggak sehat bisa. kita. Kecuali pada saat itu aku datang ke kesaksiannya Om Hao, dia paham. Oh, karena dia orang sana. Iya, Oke. iya, kan juga belajar tentang hal Oke, itu. oke. Iya, iya. Gitu. Oke. Wow, dan sudah sedalam itu. Iya, kalau untuk manusia sih tak tertolong. Udah nggak tertolong. Nggak pasti dianggap udah sampah lu gitu. Tapi Tuhan Yesus sayang sama aku, Kakak Bang, diselamatkan berjumpa aku. Yes. pribadi dengan rajanya nih. Ya, King of King Satan Iya. nih. Artinya tuh untuk lepas tuh mustahil. Mustahil, betul Bang. Mustahil untuk Takut, lepas. mau mikirkan Nggak bisa. aja aku takut. Karena dia bilang gini, pada saat kami latihan kenaikan tingkat, latihan besar pada saat itu. Kenapa latihan besar? Karena yang hadir di ujian saat itu tuh ada yang dari Inggris, ada yang dari banyak lah Bang, Ya. negara-negara dari London juga, banyak lah yang datang itu. Nah, pada saat malam hari sebelum besoknya ujian, Ya. itu sih Maha Guru aku ngomong gini, kamu tahu nggak sih nanti yang akan ngancurin perguruan ini tuh kamu. Hah? Enggak Kak, aku bilang itu, kamu. Nanti perguruan ini hancurnya gara-gara kamu yang mengkhianati saya. Enggak Kak, aku tuh sayang sama kamu. Enggak. Dia Ternyata tahu bener loh ya. Dan ternyata bener kan, iblis tuh tahu Bang. Gitu, makanya pada keesokan harinya, Ya. ujian kenaikan tingkat itu, aku harusnya itu keseret ombak Bang. Keseret ombak. Ini Kan di kita ujiannya itu ngelawan ombak. di laut gitu. Di laut, ya, di Ngliep, Pantai Ngliep, What? di Malang. What? Oke. Gitu. Jadi pada saat begini tuh ditarik aku Bang, tapi aku teriak, Jesus tolong. Loh, Dibalikin Bang aku. kok bisa ngomong Nah Jesus? itu aku nggak ngerti Bang. Dan pada saat aku teriak itu, Oke. itu pas aku selamat, aku sadar kan digambar-gambarin tuh sama tim SAR. Ya. Itu Oh. pasir semua Bang. Iya, Tim SAR turun? polisi turun. Itu si Maha Guru aku sempat masuk ke penjara 1 hari doang. Bukan penjara sih, tapi ditahan lah. Oke, ditahan Karena kan. kan harus BAP dan segala macem kan, jadi tersangka kan. Oke. Gitu. Jadi dia sempat itu polisi datang Bang, tim SAR semua. Karena temen kami di perguruan itu 5 orang meninggal. Saya selamat Bang. Dan itu Maha Guru aku gini, kamu tadi kenapa menyebutkan nama itu? Aku nggak sadar tadi ya. Nama apa Kak? Itu, nama itu. Oh, kok dia nggak? Aku tetep nggak nge Bang. Kok dia nggak suka ya Sano? Aku tetep nggak nge. Oke. Tapi sepowerful itu, selamat aku Bang. Aku dikembaliin ke pantai. Dan si Maha Guru aku tuh dengar tahu. Jangan sebut nama itu lagi ya.
Dan aku manut karena aku ya itu tadi masih belum mengerti kan, puzzle itu belum ketemu kan. Iya. Gitu. Wow. Luar biasa Bang nama itu Bang. Nama di atas segala Nama nama. di atas segala nama. Dan akhirnya kesampaian nggak untuk menghabisi nyawa mama? Nah, setelah kejadian aku nggak jadi meninggal di Pantai Ngeliat. Ya. Si pimpinan aku kan, aku minta maaf kan sama dia, aku minta maaf ya Kak, aku Ya. nyebut nama itu, I feel guilty kan, aku Ya. minta maaf ya Kak, enggak Ya. kok aku tuh nggak bakalan mengkhianati kamu, aku sayang sama Ya. kamu, aku bener-bener begging Bang, aku takut Iya, kan sama dia. benar. Terus dia bilang gini, aku nanya, aku harus gimana? Kamu pulang aja udah nggak apa-apa, kamu pulang ke Surabaya, Ya. temui keluarga kamu, Oke. jangan lupa lakukan ritual seperti biasa, Oh, gitu kan. di rumah? Di rumah Bang, di rumah Oh, aku sembunyi-sembunyi Di kamar ritual? di kamar aku, gitu. Pokoknya lakukan seperti biasalah. Oke siap. Pulang aku kan Ya. ke Surabaya. Aku tuh berharapnya pas aku pulang, jadi kabar berita tentang orang meninggal 5 orang itu masuk ke koran Jawa Pos Bang. Oh, oke. Ada foto aku Bang. Lagi Iya. kuda-kuda. Ini kuda-kuda. 5 orang anggota adalah namanya ya, kalian semua udah pada tahu kan. Itu meninggal di Pantai Ngeliat, itu headline Bang, gede banget. Ada aku, mamaku pingsan. Tahun pada saat berapa itu? 95. Oke. Itu mamaku pingsan Bang. Ya karena Mama lihat. bilang, papaku yang cerita itu. Ya. Pingsan, udah nggak ada nih dia gitu. Aku pulang kan, keesokan harinya kan, berapa hari kemudian aku pulang. Aku ngetok-ngetok, terus papaku yang buka pintu. Loh, sayang gitu. Pa gitu. Mamaku harusnya aku ngebayanginnya sayang gitu kan, Iya. Bang. Kamu itu ya, diberantemin aku. Waduh, malah diajak Nah, silat ini. pahit aku Bang. Oke. Wah gitu. Ya. Mati lu, tuh keluar dari mulut aku. Aku Oke. balik ke headquarter, ngadu aku kan pengennya kayak dipeluk. Oh, ya, kamu Namanya selamat. headquarter ya? Iya, headquarter itu base camp kayak Oh. tempat markas. Disebutnya headquarter. Oke. Markasnya mereka. Oke. Aku balik lagi ke markas. Ya. Ketemu sama dia sepertinya sudah tahu aku bakalan balik. Nah pada saat itu dia lagi poses itu karena dia lagi pakai jubah itu kan. Aku bilang ini, Kak gitu, aku udah pulang tapi mamaku gini gitu. Aku kesel. Udah buat kamu aja lah nyawanya mama. Oh gitu. Aku langsung gitu Bang, aku udah nggak kuat sama dia, nggak ada rasa sayangnya sedikit pun. Harusnya aku dipeluk, aku curhat lah karena aku paling deket sama dia kan. Ya. Terus dia cuma bilang gini, itu mah gampang. Terus setelah itu apalagi yang kamu mau kasih ke aku? Baik. Aku deh. Setelah kamu ngabisin mamaku, Ya. aku Oke. kasih diri aku. Nah, kalau misalnya aku jadi pada saat itu aku menyerahkan diri aku atau Oke. rencananya mereka lah ya, Ya, jadi ya. itu aku nggak ada lagi Letikwalu Bang, karena aku ada hidup di dunia level paralel itu. Itu dia ngomong, kalau Horor misalnya bener. aku nggak ada gimana? Ya kamu nggak akan ada lagi loh. Ya udah deh, nggak apa-apa, siap. Aku cuman nggak pengen disakiti mamaku aja Bang, gitu loh pada saat itu. Makanya keluarga harmonis itu penting. Nanti kamu harus cerita tentang itu ya Bang. Seberapa pentingnya keluarga yang harmonis itu. Aku cuman gara-gara itu aja Bang. Ya. Ya udahlah, nggak apa-apa deh. Mau aku nggak ada lagi di bumi ini nggak apa-apa. Udah, kamu sekarang pulang, lakukan ritual seperti biasa, pakai pentagram itulah bla 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 itu. Kamu pulang aja. Nanti tengah malam ntar kamu akan lihat. Jadi maksudnya ya tengah malam tuh mamaku nggak akan ada. Maksudnya. Oke. Dan kalian Pulang lakukan. aku. Dari markas aku pulang kan, balik Oke. ke rumah aku. Melakukan itu. Mamaku di ruang senam. Lagi di ruang senam tidur sama papaku. Karena aku di rumahku ada studio senam kan. Oh. Nah, mamaku tidur di sana. Keadaannya mamaku udah kayak gini Bang. Udah kayak orang mau mati. Oke. Aku ngeliat seneng nih. Dikit lagi nih, gampang lah. Udah Ya. begitu kan nafasnya. Ya. Semakin gencar lah aku ngelakuin ritual di kamar aku. Pakai pentagram. Ya, pakai lilin, pakai jubah aku itu. Udah selesai nih. Aku ngeliat, kok dia belum mati-mati. Lewat-lewat aja ya. Betul, kok belum lewat-lewat mamaku, kok masih ada. Aku nungguin Bang, nungguin di kamar, nyender, nggak tidur, nyender gitu. Tiba-tiba badan aku hilang, ada di tempat lain. Badan aku tuh di lantai, ini badan Oke. aku ya, gini nih posisinya.
ini tangan, kanan kiri aku dipegangin sama malaikat bang, nggak ngoyo pegangnya, cuman dipegangin begini doang. Tapi aku nggak bisa gerak bang. Dan pas aku ngeliat ke arah depan, aku ngeliat ada jalan, terus tangannya gini ke aku. Aku tahu itu siapa bang, karena ada bekas pakunya. Wah, itu antara benci sama takut. Aku bilang gini, aku tahu nih kamu siapa. Karena kan siapa lagi? Iya. Aku tahu kamu nih siapa, aku benci sama kamu. Sorry ya, ibarat kata udah telat, karena aku udah serahkan mamaku untuk iblis kan. Sudah telat. Tapi bagi Tuhan gak ada yang telat bang. Tuhan Yesus bilang, aku sayang sama kamu. Pertama, tetap aku geyel, aku benci sama kamu gara-gara gini, mamaku, papaku udah tuh curhat semua. Tetap Tuhan bilang, tapi aku sayang sama kamu. Tapi bukan pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Inggris bang. Tapi kakak ngerti? Bahasa yang aku mengerti. Aku nggak ngerti. Aku ngerti bang, itu aku sayang sama kamu. Kalau kata Om Anton tuh anak kota itu bahasa apa ya, Hebrew ya atau apa ya, aku nggak ngerti deh. Aku nggak tahu itu bahasa apa bang, tapi aku paham kalau itu artinya aku sayang sama kamu. 3 kali bang. Begitu yang terakhir, hati aku leleh. Aku nangis karena aku ngerasa aku udah ngeyel bilang aku benci, kok dia sayang ya sama aku. Di saat dunia yang membenci aku, dengan aku disakiti seperti itu, aku tidur sama iblis banyak itu, dianggap sampah lah ya bang. Kok dia ngomong dia sayang ya sama aku. Hati aku hancur in a good way ya bang. Hati aku yang beku itu langsung jadi cair. Aku bilang, kamu maunya apa ke aku? Balik badan aku ke kamar bang. Deng. Hah? Ini apa-apaan nih? Aku takut bang. Aku takutnya luar biasa. Takutnya karena gini, aku kan jago, ya kan? Ilmu aku udah tinggi kan di situ kan. Kok aku bisa kalah hanya dengan dipegang? Nah itu berarti ternyata ada kuasa yang lebih besar daripada ilmu aku. Itu aku tunduk bang. Wah, aku nggak main-main ini. Kuasanya si satu ini, pada saat itu aku nggak bisa ngomong Tuhan Yesus bang. Nggak bisa ngomong, nggak bisa mention nama itu. Kuasanya lebih besar dari aku. Dan di kamar itu aku duduk diem. Aku nanya, kamu maunya apa Tuhan? Ya itu yang tadi aku bilang di awal sebelum kita mulai podcast. Kamu pergi ke mama kamu samperin, kamu minta maaf. Dan kamu maafin mama kamu juga. Ini agak berat di sini bang. Berat, orang kita udah mati rasa. Iya, betul, thank you bang. Kamu mengerti apa yang aku rasakan pada saat itu. Tapi karena itu kuasa Tuhan luar biasa ya bang. Iya. Deng. Aku langsung kamar. Oke. Mama gini. Udah gitu bang. Mama nggak usah bangun, nggak apa-apa. Aku mau cerita ke mama. Dedek sayang sama mama dan dedek maafin. Itu bang, kaki aku kayaknya rantai itu lepas. Dang. Nangis aku bang. Kayak Tuhan, ternyata kuncinya cuman memaafkan. Sesimpel itu. Sesimpel itu bang. Ini langsung kayak mamaku nangis, papaku nangis. Tuhan Yesus, terima kasih kau kembalikan anakku Tuhan. Papaku ngomong itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kau kembalikan anakku ya Tuhan. Terima kasih. Tuh aku nangis, aku lihat papaku gitu, aku nangis aku bang. Mamaku tuh cuman sayang, aku peluk, terus aku ngaku semua kan mas, selama ini tuh aku ikut ini. Papaku bingung. Apa itu sayang? Aduh, aku mau jelasinnya gimana? Ya pokoknya aku ngelakuin ini pak. Anakmu ini tuh sudah hancur hidupnya, aku bilang. Aku tuh udah ngelakuin, aku cerita bang. Cerita semuanya itu, aku tuh ini. Dan aku langsung ngomong gini, kalau besok pagi, harusnya malam ini aku ngasih nyawanya mama ke dia. Lucifer. Tadi aku tuh sudah ngelakuin ritual dan semuanya. Tapi Tuhan datang ke kamar aku, ngomong aku harus maafin mama. Tuh papaku kayak nggak habis pikir kan, selama ini anaknya paling nggak cocok sama mamanya, bisa ngomong begini tuh kalau bukan karena kuasa Tuhan atau Roh Kudus nggak bisa. Aku bisa mengucapkan seperti itu. Langsung papaku nih, ayo kita berdoa nak. Nah ini bang, kita berdoa. Mamaku maksain duduk, pegangan tangan. Papaku bilang gini, Bapak kami di surga, badan aku mental bang. Papaku gini, apa ini? Aku balik lagi, doa lagi. Bapak kami mental bang. Gini nih, mentalnya tuh kayak gini. Ini badan aku ya duduk. Mentalnya tuh bukan begini ya, tapi gini nih. Mamaku kaget. Papaku kaget. Mamaku kaget, papaku kaget. Tapi kayak mereka
ya mereka kan juga pernah ikut Ya. gitu-gitu sihir-sihir kan. Oh. Jadi mereka waduh Wait, gitu. pernah ikut sihir-sihir? Nah, jadi mamaku dulu masa lalunya teman-teman itu gitu-gitu. Oh, berarti Opo-opo. ada kutuk keturunan Betul. ini. Itu, Bang. Iya, karena ndak mungkin Kak Alia datang sendiri kepada setan. Ini karena memang udah Ya. ada Yes. kutuk-kutuk nih dari awal nih. Ya, jadi jadi- dari mama. Betul. Jadi makanya kenapa aku masuk di sana, aku naik kelasnya cepet karena sudah ada bibit-bibit itu. Iya, ada kutuknya yang Iya. diturunkan dari mama. Yes, makanya puzzle yang selama ini yang waktu aku datang awal dibilang aku selama ini udah nunggu kamu. Itu puzzle-nya tuh. Oke, karena memang Puzzle-nya mama udah mulai duluan dengan Yes. kegelapan tersebut. Ya. Apakah di atas mama juga sudah mulai? Ada yang mulai nggak? Misalnya opa, oma atau Iya. Hmm. Nenek-nenek dari pihak keluarganya mama lah. Great. Karena maaf ya kakakku bilang, "Kamu tahu kan, Dek, kalau dari pihak mama itu ada keturunan sihir." Oke. Gitu. Iya. Bener. Iya, Kak, gini. Tapi mama udah diselamatkan kok. Iya, aku tahu, cuman ya itulah untuk kesaksian ya, untuk Iya. kesaksian. Gitu. Wah, ini dan ini nyata. Nyata. Jadi kalau ada orang tua yang melakukan ya ritual atau melakukan penyembahan kepada setan, Ya. anak-anak itu akan kena. Generasi Kena. ke beberapa generasi di bawah itu bisa Ternyata kena. kena, Bang. Karena kan iblis maunya semua kan, satu paket. Stop melakukan ritual. Yes. Anakmu kena. Thank you, Bang. Demen banget aku podcast ini, pinter nih, seneng nih gua. Puzzle-nya set gitu. Ya. Itu, Bang. Selama ini aku tuh di podcast manapun aku mau bercerita tentang kayak begini tuh bukan susah tapi belum saatnya ya, Bang. Itu Ya. kalimat yang paling benar ya. Iya. Itu. Banyak yang tidak, bukan berarti semua pastor itu ngerti tentang okultisme soalnya, Bang. Enggak semua. Nggak semua. Karena ini Gitu loh. ini berbicara tentang alam lain. Betul. Ini alam Gitu, lain iya. yang namanya alam lain antara percaya dan nggak percaya. Karena kita belum pernah ada di alam itu. Betul. Tetapi kalau kita baca Alkitab, sihir itu ada. Ada, Bang. Kuasa kegelapan itu ada. Ada, Bang. Gitu loh. Ada. Jadi kita jangan bermain-main dengan kuasa kegelapan. Jangan. Dan yang memutuskan kutuk itu hanya darah Tuhan Yesus. Yes. Fix. Itu sebabnya salah satu kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib adalah memutuskan kutuk. Yep. Hanya nama Yesus, hanya darah Yesus yang bisa memutuskan kutuk Ya. turun-temurun. Yes. Sehingga 100%. sehingga keluarga bisa dipulihkan, Dipulihkan, diberkati. betul. Tidak ada lagi generasi Enggak. yang dipilih oleh setan. Yes. Selesai. Hanya karena namanya Tuhan Yesus dan darahnya Tuhan Yesus. Dan harus pada saat aku pelepasan itu harus dari lidah dan bibir aku yang mengucapkan itu. Wah. Iya. Ucapan ini, Dede. Wah, itu susah, Bang. Kayak dicekek aku. Iya. Gitu. Apa namanya? Aku ngelawan kan. Sebutin namanya apa? Habis itu aku harus perkatakan. Contoh misalnya ya. Anggap aja kopi gitu nama. Ya. Ya, gini. Kopi, aku perintahkan engkau keluar dari tubuhku. Itu langsung, Bang, aku kayak dicekek, Bang. Karena dia tahu dia mau Ya. aku usir kan. Dia Ya, nggak ya, ya. terima. Aku ini itu langsung proses. Berapa lama dulu dilayani proses pelepasan? Ada sekitar 3 bulanan. Iya, iya. Lama itu, Bang. Itu lama, karena udah benar-benar dalam ini. Dan setiap hari di atas rumahku itu ada burung yang pengingat tanda bahaya tuh loh. Cuep. Setiap hari. Dan ada cicak, semut, bangkai binatang tuh di rumah banyak. Jadi dari sekte aku itu mengirimkan kuasa-kuasa gelap mau nyakitin aku kan, nggak bisa. Jatuhnya ke binatang-binatang di rumah, cicak, Iya. semut, tanaman kering, Bang. Tanaman di rumah itu kering, Padahal disiram. disiram, kering. Kenanya ya, maksud aku puji Tuhannya kenanya ke Ya, yang lain. ya, Nggak bisa betul. kena ke aku, mama aku, kakakku, enggak. Karena sudah dibungkus darah Ya, Yesus. betul. Dan Bang, dan ini penting. Setiap hari
Aku, mama, waktu itu kakak-kakakku udah nggak ada di rumah ya. Aku, mama, papa bikin persekutuan doa, puji-pujian. Puji-pujian simple Bang, tapi puji-pujian. Dari jam 12 sampai jam 3. Karena pada saat itu aku lagi diserang banget kan. Iya. Setiap hari Bang. Ini proses pelepasannya ini. Pemutusan kutubnya ini. Betul. Pas lepas dari situ sama tuh juga kata Om Anton Tuan Kota, jangan lupa terus puji-pujian karena kamu kan kosong kan itu keluar itu, jadi harus diisi dengan yang baik-baik, firman Tuhan diperkatakan. Itu Bang, aku tuh kan dulu ya mendengarkan ayat-ayat itu, aku pada saat masih ada kuasa gelap di badan aku nggak bisa baca Alkitab Bang. Jadi dikasih tau gini, ini coba dibaca Om Anton, ini yang mana? Nggak kelihatan, nggak bisa ngeliat. Jadi Roh Kudus yang ngomong ke aku, ayat ini. Jadi tuh aku dengernya dari Om Anton, barusan ini gini, iya itu ada di ayat ini gitu. Jadi aku dengernya justru dari Roh Kudus, bukan dari baca Alkitab, karena aku nggak bisa melihat. Perkatakan ini aku sampai nangis itu Bang. Perkatakan ini aku perkatakan, wow proses lagi gitu terus. Oh ya, ini perjuangan, puji Tuhan ya, artinya puji Tuhan Bang. Kak Lea sudah berhasil lepas dari itu semuanya dan sekarang total memberikan hidup untuk Tuhan ya. Betul. Untuk bersaksi ya. Wow. Bersaksi. Tadi kan aku bilang kan Bang, harusnya aku nggak bersaksi lagi ya kan. Omongan. Tapi ternyata aku bilang, Tuhan Yesus kalau memang aku harus bersaksi lagi, oke. Gak pakai lama Bang. Besoknya aku terima ini dari Abang. Betul. Loh, Tuhan gak pakai lama. Bersaksi lagi gitu. Karena memang ini bukan untuk menceritakan kehebatan setan, bukan, tapi kita mau ceritakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Yang sanggup merampas kita dari kegelapan. Betul lah Bang. Gitu. Yang lebih hebat dari semua ilmu manapun. Betul. Mau sehebat apapun ilmu yang kita anut ya, mau belajar di gunung mana, di mana-mana gitu, tetap ilmu yang tertinggi adalah Tuhan Yesus. Jalan kebenaran. Yang lainnya sesat. Itu beneran itu. Terima kasih Kak Lea Tiko Alo sudah bersaksi di podcast karena diberkatilah dalam nama Yesus. Pesan dari aku adalah jangan berhenti bersaksi. Siap. Kita telanjangi terus pekerjaan setan. Karena apa? Banyak di luar sana juga yang masih melakukan ritual. KTP Kristen. Bahkan mungkin ke gereja. Tetapi memiliki dua sesembahan. Tuhan iya, setan iya. Tuhan iya, setan iya. Bahaya tuh Bang. Gitu ya. Jadi siapapun yang sedang melakukan ritual ya, hari-hari ini ya. Dari tempat ini sebagai seorang hamba Tuhan aku menyampaikan segera berhenti. Ya, minta pertolongan hamba-hamba Tuhan yang berada di sekitarmu atau di gereja. Khususnya hamba-hamba Tuhan memang yang bisa menangani kuasa-kuasa kegelapan. Karena memang tidak semuanya bisa, tidak semuanya paham. Cari yang memang ngerti. Sehingga bisa memutuskan sampai ke akar-akarnya. Jangan takut sama setan, ya. Karena setan di bawah kuasa darah Yesus. Jangan pernah takut, ya. Aduh nanti gimana, nanti dia menghantui. Jangan takut, ya. Setan itu nggak ada apa-apanya. Kekuatannya nggak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan daripada Tuhan Yesus. Jadi yang mau lepas saat ini, ya kasihi keturunan-keturunanmu, ya kasihi keturunan-keturunanmu, karena keturunan-keturunanmu beberapa generasi di bawahmu bisa kena, ya bisa kena. Ada yang mati muda, bahkan ada yang selalu terlibat seks bebas, kawin cerai dan lain-lain. Kasihi keturunanmu, jangan egois. Ya, serahkan hidupmu saat ini sama Tuhan Yesus. Izinkan Tuhan Yesus membebaskanmu, melepaskanmu. Ya, jangan tunda. Hari ini, saat ini, detik ini, serahkan hidup sama Tuhan Yesus. Biarlah keluargamu dipulihkan, rumah tanggamu dipulihkan, dan pernikahanmu pernikahan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Anak cucu cicitmu tidak minta-minta roti. Tetapi aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali.
Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian. Yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai cuma ada 2 pilihan. Yang pertama, sendiri seumur hidup. Yang kedua, berdamai dengan pasangan. Sampai ketemu lagi di podcast Kana. Tuhan Yesus memberkati.